engkau berzikir kepada Allah ketika engkau berprofesi apapun. Kalau kita berinteraksi sama orang mungkin nggak bisa, tapi ketika diam, begitu kita pegang komputer, begitu kita menjahit, begitu sambil zikir, subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Penuhi, isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakartallah ta'ala fi sirrik. Kalau apabila engkau berzikir kepada Allah hanya dengan hati atau dalam keadaan tidak di hadapan orang, bi'aitsu tusmi' nafsak faqad asabta wa ahsan. Perdengarkan suara zikir itu kalau apabila kalian sendiri dengan suara keras, maksudnya keras itu dengan suara yang bisa kau dengar. Ya, kalau kita di hadapan orang, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah suara didengar, tapi pakai suara. Tapi ketika kita di kamar sendiri agak kencengan dikit. Subhanallah, 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 subhanallah. Nggak usah jerat-jerit. Ya, zikir nggak usah jerit-jerit kecuali zikir jama'i, zikir bareng-bareng yang dituntun. Afdhalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng enggak apa-apa. Tapi kalau sendiri jangan sampai suaranya itu didengar orang. Kalau di kamar tusmi' nafsak, subhanallah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, khairu dzikir al-khafi wa khairu rizqi ma yakfi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang disembunyikan sendiri, suaranya kecil, itu sebaik-baiknya zikir. Bareng nggak apa-apa. Lebih bukannya zikir bareng-bareng itu bid'ah, enggak. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat namanya Ukasyah. Dia di masjid zikirnya kenceng, la illallah, la ilaha illallah. Terus kemudian sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa innahu mura'i." Ya Rasulullah, iki wong riya. Zikir dibanter-banterno supaya wong krungu. Apa jawaban Rasulullah? La bal innahu awwah. Enggak, justru dia itu orang yang kembali ke jalan Allah. Karena Rasul tahu ini zikirnya kenceng tapi memang ikhlas karena Allah, bukan untuk didengar orang, bukan untuk dipamerkan di hadapan orang. Ya enggak boleh itu dipamerin orang. Wa fil ayatil karimah wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan dunal jahri wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Zikirlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan dirimu saja, tadarruan, penuh dengan rendah hati dan sembunyi. Jangan kau keraskan suaramu, baik itu di waktu malam maupun di malam siang. Jangan kau termasuk golongan orang yang lalai dari Allah, lalai dari berzikir kepada Allah. Wa in jaharta bidzikir ma'al ikhlas lillahi fihi falam yutashawwih bidzalika 'ala musalli wala qari' bihaitsu takhlid 'alaihi salatahu wa qira'atu fala bas bil jahar. Kalau zikirmu itu dikerasin, subhanallah, subhanallah dan lain-lain, apabila satu kau zikirnya lillahi ta'ala, ikhlas, gak ada untuk dipuji orang, satu syaratnya. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang sholat. Jangan anda zikiran subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, di sini ada orang sholat, jangan. Ya, jangan ganggu orang sholat. Wala qari'il Qur'an,
Kalau Anda bawa tasbih zikiran di sebelahnya ada orang baca Quran, jangan diganggu dengan zikir yang keras. Ya. Hingga sebab itu kau rusak sholatnya dia, kau rusak bacaan Quran dia. Barang siapa yang zikir dengan suara keras tadi, ikhlas dan tidak mengganggu orang sholat, orang membaca Al-Quran, maka labas bil jahri, nggak masalah dikeraskan suara itu. Falaman aminhu bal huwa mustahabun wa mahbubun. Zikir yang dikeraskan itu hadirin tidak ada larangan, nggak ada larangan. Oke. Sebagaimana tadi saya ceritakan, nggak ada larangan. Bahkan itu tetap sunnah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Imam Sya'rani berkata seperti ini, zikir itu kan ada yang khafi, ada yang jahri. Afdolnya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis tadi itu, khafi lebih afdol dari jahri. Tapi itu bagi orang yang sudah terbiasa dengan zikir. Tapi bagi orang yang belajar untuk berzikir, pemula, para penzikir, sebaiknya justru jahri. Karena dengan jahri, dengan suara keras itu lebih mengena buat dia. Makanya kalau saya lihat toriko-toriko itu ya hadirin ya, toriko-toriko itu kayak contohnya Sadiliyahnya Kiai Kedinding misalnya, kayak Asrori. Kayak Asrori itu kan mursyid toriko itu. Itu santri-santrinya kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai gini-gini ya, la ilaha illallah. Oh kabeh awake, la ilaha illallah. Tapi muridnya semua gitu. Tapi dia cuma pegang tasbih sama gini dok. Berarti bisa diketahui, memang untuk pemula zikir dengan gerak itu lebih gampang, lebih cepat khusyuk. Tapi kalau buat orang yang sudah wasil, sudah nyampe, gak perlu ini wis. Ya, gak perlu dia, cuman diem aja, la ilaha illallah. Tapi muridnya disuruh gitu. Ya. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillah ala wafqi ma dzakarnahu minal ikhlas wa adam tashwib 'ala al-tashwish 'ala al-musallin wa talin wa nawi dzalik fa dzalika mandubun ilahi wa muraghabun fi wa qad waradat bi fadlil akhbar. Apalagi kalau zikir itu dibuat bareng-bareng. Nah, ini disebut dengan zikir jama'i. Zikir bareng-bareng itu dengan suara yang lantang, apa boleh? Boleh, asal dilakukan tidak mengganggu orang yang sholat, tidak mengganggu orang yang baca Quran, sesuai tadi yang telah disampaikan, dan ikhlas ya. Jadi kayak majelis kayak gini ini kan kemarin sudah saya sampaikan, orang itu kalau sebelum ngaji sholat dulu tadi, zikiran dulu, agar hatinya itu sudah enak baru ngaji. Kalau sudah ngaji, insya Allah ilmu itu masuknya enak dan gampang mengamalkannya. Dan kita nggak diperkenankan bawa tasbih untuk zikiran kalau pas waktunya ngaji taklim ini. Karena sekarang mesti fokus taklim, tapi nanti selanjutnya kita zikir kembali. Nah, orang kalau sudah ngaji seperti ini, hadirin, terbiasa dengan zikir. Nanti kalau ada jedah waktu pun zikir. Ya. Umpamine mike mati, jebret, la ilaha illallah. Sampai mic-nya nyala, baru dengar lagi. Makanya ada seorang syekh, ada satu orang syekh. Syekh ini ditanya sama satu orang awam.
Syekh, saya mau nuntut ilmu, saya mau hadir majelis, tapi majelis ini banyak. Ada majelis A, ada majelis B. Menurut Anda, menurut panjenengan, menurut antum, kemana saya duduk? Dengan siapa saya ngaji? Umpamine iki majelis taklim Al-Falah, Masjid Al-Falah, terus di sebelah ini ada masjid juga, ada majelis taklim. Di masjid tersebut juga mungkin namanya Al-Abror, Al-Abror Al-Falah. Kiai ditanya, saya ngaji di Al-Abror atau ngaji di Al-Falah? Nek Al-Falah Bebib Jamal, nek Al-Abror mbok Habib Sopo karo wis. Saya ngaji di mana? Kata Syekh tadi itu, yang menghasilkan santri ahli zikir. Lihatnya gimana? Lihatnya gimana? Kata beliau gini loh, kalau mau tahu kualitas majelisnya Al-Abror sama Al-Falah, bawalah batu, lempar di tengah-tengah majelis pas ngaji. Nih, atau lek gak mercon, uncalno nang ngene ndukur. Dor. Loh, Syekh, saya ini tanya majelis mana? Jawabannya mercon. Iki opo sih kiai iki? Coba saja. Akhirnya ya wis, kan manut ambek kiai niku dicok dites, dijok kok nomor mercon, batu atau mercon. Ini kan suaranya tes, iki suara kuduru mercon ya. Begitu dilempar mercon, majelis kaget hadirin, karena kaget satu-satu orang-orang tadi ini langsung wis ono sing mburi nganjuk, sing kono jangkrik, nih, sing kono setan. Dateng yai, ngamuk-ngamuk yai, ono sing ngomong jangkrik, ono sing nganjuk, ono sing setan. Nah, iku memang majelis nganjuk itu, ya, majelis jangkrik itu. Sudah ya, sekarang ke majelis Al-Abror, uncalan nomor con, tengah-tengah ngaji gini, diuncalan con, Allah, ya, nyebut sedaya, ya wis terus jawabane kan, nggih, harus ngaji ndek kono, nek ngaji ndek kene kebun binatang tok isine. Nih. Jadi itulah daripada keutamaan majelis. Majelis itu kalau baik itu khusyuk dan kemudian membawa orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika belajar dan taklim, mana majelis yang mengajarkan kepada kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan majelis yang intinya menghujat orang, nyalakno wong, bid'ah wong, syirik, bid'ah wis. Iku jenenge majelis makelaran neraka. Jadi majelis isine nglebokno wong nang neraka tok ae. Ya kita majelis ini enggak. Kita mau orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan di sini, majelis yang kita kumpul zikir kepada Allah itu baik. Ya, majelis itu ya kumpul untuk zikir kepada Allah itu baik. Dalam segi akal aja baik, apalagi nas. Saya pernah ketemu satu orang yang dia itu komunitas nggak suka tahlilan. Dia
hidup di komunitas yang nggak suka tahlilan. Tapi orang ini dia nggak tahlilan, tapi kalau ada tetangganya yang tahlilan atau ada saudara atau ada temannya tahlilan, dia ikut. Kemudian ketika dia ditegur sama temannya, ditegur sama temannya ini, kon lapo tahlilan, lu salah opo, bid'ah, sik ngene lho. Aku iki hadir acara wong ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, mbok tegur. Aku nang pos kamling main gaple mbok tegur. Kon iki waras apa gak sih? Mosok kumpulan majelis zikir kepada Allah mbok wara bid'ah mlebu neraka. Majelis satunya lagi jelas-jelas ngerasani wong, dominoan, main remi, jepitan, ngerasani uang, rokokan, kan gak tegur aku, gak apa-apa. Coba akalmu gawian, majelis iki mbek majelis iku kira-kira genah ndi? Mikir wong rek. Iya ya. Nah, kadang-kadang ini gini hadirin, kadang-kadang saya itu lihat orang-orang ini kesian. Memahami ayat Quran dan hadis itu dengan pemahaman yang cetek. Ada lagi. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada larangan untuk kita membuat makanan ketika ada orang mati. Ya kan? Jadi orang kalau meninggal itu nggak boleh dia itu buat makanan, buat ini nggak boleh. Makruh hukumnya, tapi kalau menurut sebagian orang itu bid'ah. Haram bid'ah. Karena Rasulullah melarang. Nah, kalau saya ditanya, Bib gimana? Kalau memang buat keluarga almarhum kerepotan, wis kepaten kudu nggawe panganan, yo gak usah. Tapi kalau tetangga yang ngasih, orang yang ngasih, terus dia suguhkan gak masalah. Karena inti tahrim dan pengharamannya itu adalah son utam kesian, wis kepaten kok kon gawe rawon lak saken arek. Terus kepaten malah kon jamu orang segitu banyaknya, ya kesian. Tapi kalau itu semua disediakan orang lain, ya monggo nggak masalah. Itu di pendapat kami mazhab Syafi'i. Di pendapat orang lain nggak boleh, bid'ah haram. Wis. Banyak orang yang mengikuti dalil tersebut. Hingga akhirnya kalau ada orang mati nggak boleh bikin makanan, nggak boleh minuman, nggak boleh apa. Nah, saya ada orang meninggal, saya datang ke rumahnya. Gak oleh nggih kopi, gak oleh nggih apa, pokoknya son uto'am buat makanan buat orang meninggal itu enggak boleh. Nah, tuan rumah ini enggak enak. Tamu-tamu teko terus gak napa? Gak jamu itu gak enak. Akhirnya dia keluarkan roti bolu ya, jadi potong-potong samene dawa itu. Mungkin di rumahnya ada dikeluarkan. Ada ustadz di situ yang ngomong haram. Tuan rumah ini takut diwara haram ndak boleh, langsung dijupuk maneh, dilebok nang jero. Terus dapat 10 menit keluar lagi, nggawa rokok sak selop dibagekno di depan orang yang ngomong haram itu dibagekno. Aku gak ngomong haram nih. Saya ada di situ. Wong iki wis gak terima. Terus akhirnya dia ngomong, "Loh, kok gak ngomong haram, Bang?" Loh, kan larangan yang gak boleh itu membagikan makanan. Ini lak dudu panganan. Ngene, akalmu gawian. Aku ngeikon panganan enak, halal, gak penyakit. Tak bagi haram mlebu neraka. Tak tarik, tak kei rokok sing haram tulisane rokok membunuhmu. Tak bagi gak haram. Kok niki agamamu apa sih gak paham aku. Bagi rokok gak apa-apa, bagi makanan haram. Ini ndak paham saya maksudnya apa ini.
Lah dia memahami nas pengharaman mengeluarkan makanan menjamu itu salah. Tapi kita ini punya adat yang sangat-sangat mulia. Kalau ada yang meninggal, tetangga-tetangga bawa beras, meringankan beban orang yang meninggal tersebut. Nek iso jok beras tok mbek gula, minyak. Nggih. Nek iso ojo sak plastik, sak karung. Begitu tamu teko niku gudang niku full. Kemangan 2 tahun gak entek. Begitu ate entek ya Rob. Sapa maneh sing mati ya Allah. Gudang garek titik ya Allah. Jadi kalau kita kan seperti itu, ono sing nggawa napa iku sak piring, ono sing sak ditutupi, itu meringankan beban orang yang ditinggal tersebut. Nah, terus kalau gitu nanti tetangga sebelah wis kon lungguh istirahat sing enak tak gaekno panganan ge tamu-tamu. Monggo. Tapi kalau dia jangan hadirin wis kepaten mbok kon nggih soto lak kejem manggon iki. Jadi jangan seperti itu. Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka yadhkurunallah, saling sama-sama berzikir kepada Allah, yuriduna bidzalik wajhah, dan mereka ikhlas berzikir hanya untuk Allah. Tidak ada lain, mereka mendapat ampunan dari Allah dan badbuddila sayiatuhum hasanah au baddala sayiatihim hasanah. Masya Allah. Barang siapa yang berkumpul di majlis zikir kepada Allah, maka mereka semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Terus keburukannya oleh Allah dirubah menjadi kebaikan. Alhamdulillah. Ya, kalau diampuni dosa ya alhamdulillah. Tapi yang lebih kita harapkan buddilat sayiatuhu hasanah. Dosa-dosa kita yang setumpuk dirubah jadi satu kebaikan setumpuk. Gimana hadirin? Ini keutamaan kita hadir majelis zikir. Dalam riwayat yang lain, maqa'ada qaumun yadhkurunallah ta'ala. Tidaklah duduk seorang dengan sekelompok kaum yang untuk saling berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengelilingi majelis tersebut. Masya Allah. Jadi majelis zikir ini ada bau wangi yang tidak dicium oleh manusia, tapi yang mencium malaikat. Makanya malaikat itu punya kelompok khusus. Inna lil malaikati sayyarun, inna lillahi malaikat sayyarun. Allah punya malaikat yang kerjanya sayyarun. Apa sayyarun? Apa rek? Polisi lek bengi keliling jenenge patroli. Malaikat itu ada yang kerjaannya patroli. Ngapain? Yaltamisuna majalis dzikir, cari majelis yang di situ orang-orang berzikir. Patroli. Jadi ada malaikat kerjaannya. Kalau dapat majelis zikir, lapor be Gusti Allah. Ya Rob, hambamu wong 100 kumpul di majelis Al-Falah. Padha zikiran mari sembayang. Masya Allah, dilaporkan sama Allah. Takonono, wong takonono. Ya. Lapo berpikiran. Mudun malaikat. Kok lapo pikiran? Swarga. Balik maneh ya Rob, pengen swargamu. Takonono tau ndelok aku pengen. Balik, kan tau ndelok. Gak tahu tapi aku daripada mlebu neraka balik. Ya Rob, mereka nggak pernah lihat tapi daripada masuk neraka ya Rob. Lha apa wedi mbek neraka? Tau ndelok neraka pisanan. Takon iku tau ndelok neraka. Nek aku sing ditakoni, aduh. Ono ujugku di omah wis kaya neraka ngono ya.
nek pas ruwet ngono ya. Gak tahu delok neraka. Lah kok kon wedi mbek neraka. Wis pokoke aku ngarep ridhone Gusti Allah. Balik lagi ya Rob. Mereka tidak lihat nerakamu, tapi mereka takut, tapi mereka berharap ridhomu. Masya Allah. Wis malaikat sampai nombek wong-wong itu. Sampai nombek wong-wong itu dosa-dosane niku diampuni, keburukannya dirubah menjadi kebaikan. Dan ini orang-orang tersebut aku jadikan penghuni surga. Malaikat instruksi. Sik. Kak kabeh iku dzikiran lho. Yang hadir ini enggak semuanya ngaji. Nih, ada yang datang ke sini ini ngaji. Ada yang datang di sini golek kendaan. Nih, majelis al-falah kok nayamu wis ngaji. Nih. Yang saya masih ingat majelis Ar-Ridwan itu dulu waktu saya tidak bolehkan perempuan dilarang hadir. Iku sing teko paling mong 1000. Begitu perempuan saya suruh hadir, wedok teko 500, sing lanang iki dadi 2000. Nemen lho arek-arek iki. Kok tambah akeh, enggak tahu piye tambah banyak gara-gara ono kode iki lho. Ngono kok semangat yo ngajine. Nggih. Lah itu kan mereka berarti enggak niat datang karena ngaji. Karena kode nayamul iku mau. Ono sing majelis kayak ngene iki, aku ro niate duduk ngaji. Apa? Biasanya akhir bulan niku ono kotakan ndek kono. Napa niku jajan? Jumat Legi. Iki Jumat apa saiki? Legi nggih. Mangkane kok rame. Mangkane iki aku lho, aku mengko memang wis mulai penasaran iki kan. Kok dongaren nek rame majelis iki rek. Nggih. Mesti ndek kono ono kotakane. Lah iki lak ono sing teko gara-gara kotakan wis aja goro kon. Nggih. Tapi katanya Allah, niki malaikat iki interupsi, ya Rob, gak kabeh teng ngaji kono sing gara-gara kotakan iki. Iku lho teko catering Pak Jito iku lho kok kono iku. Nggih. Jadi gak kabeh diampuni Gusti. Oh niate gak teko iku niate mangan kok. Tapi katanya Allah Taala, malaikat, nggih, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Kabeh ampunono masih teko gawe gendaan, golek ujub, sing teko tenage utang, sing teko ati golek kotaan, kabeh sing kumpul ndek kono ambek wong dzikiran, ampuni semua dosanya. Alhamdulillah, wis gak apa-apa saiki kok teko gara-gara kotaan gak apa-apa wis. Hafathumul malaikah, keliling lho rek. Majelis iki malaikat tok lho keliling. Saking gak ketok kok. Kita ini gak kelihatan, malaikat yang keliling di sini gak kelihatan. Kepin ketok kon. Entene ono ajalmu teko la Israil bareng ngono. Nggih. Jadi malaikat itu keliling di sini. Masya Allah. Seakan-akan malaikat itu ya tasyarrafun, mendapat satu kemuliaan hadir di majelis seperti ini. Bayangno hadirin. Makanya saya ini kadang-kadang kalau ada orang diundang, duduk no undang ini. Aku diundang. Undang apa? Anak wali kota Rabi. Undang. Anak malaikat teko anak ngene. Kon diundang mbek ngene-ngene kok bangga. Apa? Majelis yang Anda diundang itu kelebihannya apa? Ada malaikat kumpul? Enggak ada. Anda tak bilang ya, saya tiap malam atau setiap hari Jumat diundang majelis Al-Falah. Di mana yang hadir bukan manusia biasa, malaikat keliling kumpul di majelis tersebut. Iki kon gumun Raja Salman datang numpak pesawat
sampai Jakarta karpet merah. Waduh ribut, Indonesia ribut kabeh. Karpet merah gara-gara Raja Salman teko. Berapa meter karpetnya? Tekok pesawat mudun paling 100 meter. Kurang beb, gak mungkin. Gak kuat melaku ya Salman itu. Mau ke 200 meter ya delosor. Paling 100 meter langsung montor. Gak sampai paling 50 meter langsung montor. Dia sudah tua 80 lebih umurnya. Karpet merah. Buat sapa kedatangan raja, pun tak kandani. Kata Rasulullah, tidaklah seorang pergi dari rumahnya menuntut ilmu ke suatu tempat kecuali malaikat membentangkan sayapnya ridhon lahu untuk menunjukkan kerelaannya, kebahagiaannya atas orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid nuntut ilmu tersebut. Bukan karpet merah, sayapnya malaikat. Bahkan ketika mereka duduk di masjid, masih masjid gak ono apa nih karpete, ono sayap malaikat. Makanya ada satu syekh atau guru itu nggoda santri ini. Jadi syekh ini pura-pura keramat-keramatan. Itu namanya syatohat indah ahli tasawuf. Pas dia ngajar santrinya, loh, ono apa rek? Ustaz, aku longgo ndek sayape malaikat. Santrinya bingung kan. Wah, keramat ini. Ya. Kok jadi dia terus diem gini. Allah. Aduh. Enak empuk. Saya be malaikat. Santri ini kan bingung. Aduh, rek. Berat iki lagi hal keadaannya ini. Mereka nungguyu. Loh. Ustaz nungguyu sampean. Gak apa-apa. Sampean goro mang yuk. Enggak, demi Allah saya gak bohong. Kenapa? Tadi memang saya lagi mengatakan kepada sampean bahwa orang kalau nuntut ilmu dari rumahnya menuju masjid dibeberkan sayap malaikat, ketika duduk di bawah mereka adalah sayap malaikat menunjukkan keridhoannya kepada tholabul ilmi, para santri dan penuntut ilmu. Ya. Jadi kita jalan walaupun gak dilihat orang. Bayang no saiki sampean niku kalau umpama keluar jalan dari rumah menuju masjid, ketoke sing mbok lakoni yang kita jalani aspal, tapi hakikatnya adalah sayap malaikat yang lebih mahal dari karpet merah. Ya. Makanya keutamaan hadir majelis ilmu dan zikir ini enggak ada duanya sudah. Yang pertama hafadhumul malaikat, dikelilingi malaikat, dikei sayap malaikat. Kemudian wa ghasyiyat humur rahmah. Majelis yang di situ mereka berkumpul berzikir kepada Allah dan menuntut ilmu bukan dikelilingi, dipenuhi dengan kasih sayangnya Allah. Rahmat. Makanya orang kalau hadir majelis seperti ini banyak-banyaklah mereka itu minta kepada Allah. Ya Allah paringi sehat, ya Allah paringi adoh musibah, ya Allah. Ya Allah paringi rezeki sing lancar, ya Allah paringi jodoh sing soleh solehah, ya Allah paringi dzurriyyah yang itu minta sama Allah. Karena majelis ini lagi dikelilingi, dihujani rahmatnya Allah. Apa itu yang namanya rahmat? Rahmat itu adalah riqqatun fil qalbi taqtadi al-ihsan wal ata. Rahmat itu aslinya artinya adalah lunaknya hati yang membuat orang itu memberi. Maka kalau rahmat buat Allah enggak ada hatinya, karena Allah itu jangan disamain manusia, tapi taqtadi tafaddul wal ihsan. Rahmat itu adalah satu kasih sayang yang membuahkan pingin memberi.
Jadi Allah itu maha rahmat, maha kasih sayang untuk memberi. Dan Allah menjanjikan majelis seperti ini, majelis tempat turunnya rahmatnya Allah. Nah kalau gitu kan Allah mau memberi kepada kita. Ya, kalau di majelis seperti ini nih, banyak doa, banyak minta sama Allah. Ya. Dan yang terakhir, nazalat alaihimus sakinah. Anda tahu mana tempat yang paling membuat tenang hati? Majelis zikir dan majelis ilmu. Majelis seperti ini, karena zikir dan ilmu itu sama. Majelis seperti zikiran gini, habis sholat, ngaji, ini membuat hati tenang. Katanya muridnya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, saya itu sadar kalau saya hidup di dunia setelah Habib Ali Habsyi meninggal dunia. Ketika masih ada Habib Ali, saya itu kalau sudah hadir majelisnya lupa dunia, elingi akhirat tok. Okay. Makanya majelis seperti ini, okay, kita nggak usah ngomong politik, nggak usah ngomong apa-apa, ngomong akhirat. Jadikan orang itu kalau hadir majelis lali dunyo, elingi akhirat tok. Setelah ini saya akan menjalani kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Bekalku opo ya Allah. Itulah majelis zikir. Yang kadang-kadang majelis zikir itu sakinah. Sakinah itu apa artinya? Sakinah itu tenang. Makanya obat bius itu kalau bahasa Arabnya musakin, membuat sakinah, membuat tenang. Majelis zikir itu memang majelis sakinah. Saking sakinahe akeh sing turu. Dadi lek ana sing ndek majelis iku turu, jano majelis nazalatul sakinah. Ini lagi turun sakinah dari Allah, cek ditangeni. Enak. Apa meneh majelis tahlil. Waduh. Afdhalu dzikri fa'ala manala. Siji la ilaha illallah durung nutuk lho rek. Nggih, wis turu mbek enak turu. Iku lek berkatane metu, kreseke iku baru tangi. Nggih. Wis gak iso disalahno, nazalat humu sakinah. Tapi maksud sakinah adalah ketenangan batin. Makanya ojo teko majelis itu ngamuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita guna hadirin sini, ngamuk bruter kabeh. Begitu metu ra kok sapa sing dibom saiki sapa iki. Apa majelis apa iki rek? Orang itu ya dari hadir majelis keluar ndelok wong sing ndek jaba ya. Ya Allah pengine tak selametno wong iku. Ya Allah mugi-mugi diparingi. Ya Allah rahmat, kepingin orang itu semuanya selamat. Kalau sampean merasakan seperti itu, hadir majelis. Tapi lek majelis keluar darinya menuduh orang, mencaci orang. Saya pernah dengerin di kirimnya orang link di YouTube, ada satu ustaz. Aku heran, ustaz kayak ngono niku kok ono sing hadir majelis iki apa? Dia bilang yang hadir majelis kami, majelis sunnah. Wong-wong iki lak kadang-kadang pokoknya sunnah-sunnah tok. Sampai dodoran roti lho, roti sunnah. Ono kan bakery sunnah. Kanjeng Nabi tahu mangan donat iki. Sunnah apa? Sunat ah? Saya enggak paham. Laundry syariah. Apa enggak paham aku laundry syariah iki. Ono laundry sing haram, riba jenenge laundry. Nek bang masih ono syariah gak syariah, laundry iki lho ya apa sih gak paham. Wis pokoknya ini sekarang ini aneh-aneh ini. Dia cerita, orang itu kalau hadir di majelis kita ini 2-3 kali hadir kajian, ngerti mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau hadir majelis yang seperti mereka itu sudah bertahun-tahun nggak ngerti kadang-kadang mana sunnah, mana wajib. La haula
seketika nggih, ketika orang ngaji sama dia sudah langsung pandai menyalahkan orang. Aku yang bener keliru kabeh. Ya siku hasilnya majelismu. Aku ambek wong iku nek, tapi aku eling jenenge, eling raine. Tahun 2016 apa 2017 saya haji tahun berapa Pak? 2016 ya. 2016 saya haji. Saya pas di Mina itu gak oleh nggen, rono diusir. Golek nggen mbek bojoku. Dapat tempat lungguh, tek. Ketemu ustaz iku. Waduh rek. Iki sing gare haji gak mabrur lah ngene. Wis dikandani mbek Gusti Allah, man hajja walam yarfuth ya walam yafsuk. Ya di dalam Al-Qur'an la jidala gak oleh apa? Debat gak oleh sembarang kali. Tapi aku wis gak kuat delok wong iki. Nih, ada beberapa pernyataan dia itu yang saya ingin klarifikasi ke dia. Ya Allah, kok cidek ngarepku ngene Ustaz iki. Debat gak. Aku ya Allah eman hajiku. Haji gak murah rek 200 juta iku hajine. Iku lek hajine 30 juta tak jak debat ya aku. Berhubung 200 juta wae eman rek. Tak jak kenalan Ustaz ini ya. Iya, oh Masya Allah Ustaz. Jaluk nomor telepone. Engko lek hajine mari tak jak debat kon. Nih, akhirnya dia ngasih nomor telepon, saya dikasih nomor telepon. Kon wis mari. Saya simpen. Begitu selesai haji sampai Indonesia, saya mau semua ngajak debat, tapi gak sabar. Di Madinah aku haji selesai ke Madinah, sampai di Madinah tak takoni, lek kon nang Madinah tak temoni. Tak jak silaturahim, tak jak ngopi, saya mau tanya. Mana ada seorang ngaji bertahun-tahun gak ngerti halal haram, kemudian yang ngaji sama dia 2 tahun, 2-3 kali kajian sudah tahu mana hak mana batil. Pingin ro aku ngaji apa nang kene. Saya pingin belajar mek kon, ping 2 ping 3 langsung ngerti halal haram. Orang-orang ini kan sok pinter. Yang saya nggak suka itu hadirin, mereka itu orang-orang yang membuat orang yang hadir itu nggak inget sama Allah, nggak tawadhu, malah sombong dan merasa paling pinter, paling bener. Penyakit itu. Saya kadang-kadang kalau memang di majelis jawab mereka sedikit-sedikit ya, agar kita itu semakin yakin kebenaran. Pernah saya itu ditemoni mbek wong-wong iku, kan tak ajari. Didik-didik jawab wong-wong iku sing gak usah jawab sing abot-abot, sing enteng-enteng ae. Masalah hukum tawasul dengan Rasulullah atau dengan para wali yang sudah meninggal. Jadi kan kadang-kadang sampean ditakoni, Mas sampean anu ya ziarah Wali Songo ya, tur Wali Songo nggih. Terus sampean njaluk nang kuburan niku. Aku gak njaluk, aku njaluk nang Gusti Allah. Cuman aku tawasul sampai wali-wali niku. Pasti dia mengatakan syirik, bid'ah dan lain-lain. Enggak kan? Pasti itu. Nah, dan sampean nanti ditanya dalilnya, dalilin dia iku ndek ngono. Nah, saiki sampean tak kasih gak dawa-dawa. Titik. Tapi ini jawaban. Kalau sampean ditanya mana dalilnya tawasul, sampean balik, kon gak tawasul itu dalil pundi? Sebab ribuan tahun, 1000 tahun lebih, beberapa abad, ulama itu membolehkan tawasul semua. Baru-baru ini aja ada sekelompok orang yang berkata kitab dan sunnah kemudian mengharamkan tawasul. Ini yang saya tanya ke sampean, bukan sampean tanya ke saya.
Ana wong takon mbek sampean, kon kunut dalil mundi? Jawaban kon gak kunut iku dalil mundi? Imam Syafi'i iku sudah 1000 tahun dan umatnya kunut. Terus sampean iki teko-teko ngomong kunut bid'ah, tak takoni kon gak kunut iku dalil mundi? Lah ini aneh, ada orang datang tanya dalil yang sudah dibawa oleh ribuan tahun. Ana wong datangi saya gara-gara saya bikin maulid di pondok. Ditanya gini saya, Habib maulid dalilnya mana? Lah sampai enggak maulid ya? Enggak. Saya tanya, sampai enggak maulid dalilnya mana? Bid'ah Habib dari mana? Bid'ah enggak ada di zaman Nabi, enggak ada di zamannya sahabat, enggak ada di zamannya tabi'in. Adanya mulai dari zaman Mudhafar. Saya tanya, zaman Mudhafar itu kapan? 200 tahun setelah Nabi meninggal. Sekarang berapa tahun Nabi meninggal? 1400 tahun. Berarti maulid adanya sudah mulai kapan? 1200 tahun, Beb. Tapi di zaman Nabi nggak ada. Adanya 200 tahun setelah Nabi, kemudian sampai sekarang 1200 tahun. Saya kira aku petakok. Dari 1200 tahun sebutkan satu ulama yang melarang maulid. Kano. Terus kon teko-teko ngelarang maulid. 1000 tahun maulid itu dilakoni gak dilarang. Terus Anda datang-datang melarang maulid. Kok niki ngaji mbek sapa? Aneh Anda ini. Sekarang saya minta dalil ke sampean. 1200 tahun ini orang pada maulidan semuanya mengatakan gak apa-apa, yang ngomong haram sampean didalili. Kan aneh hadirin, orang tahu-tahu datang mengharamkan yang ribuan 12 abad dilakukan orang. Nah, kan daripada itu kita ini kalau di majelis zikir yakini betul ini adalah majelis sunnah, majelis turunnya rahmat. Lah sekarang enggak hadirin, durung apa-apa di warna majelis bid'ah, majelis syirik, majelis sembarang kali kan wong wedi kok. Enggak ada hadirin, sampean kumpul di majelis zikiran baik, kata Imam Haddad tadi, mahbubun wa muraghabun. Rasulullah dalilnya tadi mana ini loh. Tidak kumpul seorang dalam majelis kecuali turun rahmat dari Allah, dikeliling malaikat, kemudian turun sakinah, plus paling utama satu-satu nama yang hadir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini keutamaan majelis zikir, majelis ilmu yang kita hadiri. Ini yang penting kita tahu dalil ini adalah yang benar, nggak mungkin salah. Terus nggak mungkin, nggak masuk akal. Wong kumpul dikiran mlebu neraka nggak mungkin hadirin. Nek umpamine sampean kumpul dikiran mlebu neraka, pasar ku neraka kabeh wis. Wong pasar iki kumpul ngrasani wong masuk kalau mlebu neraka. Wong mendek pasar ngrasani wong, yo jelas haram. Itu aja belum tentu masuk neraka. Lah yang di masjid kumpul dzikiran mlebu neraka. Ini logika enggak masuk akal. Nggih. Maka itu yakini betul Anda ada di majelis yang memang di situ turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Makanya hadir majelis seperti ini harus turun sakinah tadi. Ketenangan. Zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikiran metu iku plong. Dan memang kita umat Islam itu hadirin kalau mau cari hiburan ya majelis zikir. Hiburan kita itu majelis zikir. Bukan televisi, bukan bioskop, bukan kafe, bukan apa, tapi majelis zikir itu orang mukmin. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati niki ayem tentrem. Insyaallah sing sering-sering hadir majelis zikir, hatine tentrem, imunnya naik, anti corona. Nek sing korupsi kepikiran, imunnya turun kena corona. Makanya mugi-mugi sing koruptor kena corona kabeh wis. Cek ndang ketam kabeh nggih. Kan imunnya turun. Nek sing ngaji-ngaji majelis-majelis nggih insyaallah. Makanya yang banyak-banyak kena yang namanya Covid dan lain-lain malah justru para pejabat-pejabat itu.
Suruh tobat. Suruh tobat. Kalau yang baik ya teruskan kebaikannya. Nek sing gak karu-karuan cepetan tobat kon. Nek gak kon cekel corona lho. Corona itu lah hebat lah hadirin. Gak ono wong koyo corona iki gak ono. Aku ikut bertahun-tahun mulai zamannya di Rumpoko jadi wali kota, njaluk tolong di tahun baru iku ojo ngombe, ojo kumpul di gini alun-alun, ojo ngini, ojo ngono, ojo hati-hati tak elingno. Iya Beb nanti dijaga, iya Beb dijogo. Sik gak dirungokno. Corona teko bubar hadirin. Wali lho corona ini. Kalah lho kiai-kiai Habib-habib iki kalah kabeh. Mulai biyen jangan Anda ke kafe, jangan Anda ke iki, tetep rame. Ono corona set tutup kabeh. Wong sing biasa nang kafe ya wedi. Wedi rek ketularan corona, wedi iki sembarang kali, masyaallah. Corona iki radhiyallahu anhu. Allah, kami mugi-mugi kula kali panjenengan diparingi Gusti Allah sehat walafiat. Paringi tetap Islam iman dan insya Allah ilmu ingkang manfaat, hati yang bersih, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.